karena ada penolakan, ada kerusuhan yang terjadi oleh orang-orang Arab di wilayah mandat Inggris, akhirnya ini dia namanya Haji Amin El Husseini. Nah, akhirnya Bapak Ibu terpaksa ya, terpaksa Inggris ini menyerahkan kepada PBB untuk mengambil keputusan. PBB akhirnya melakukan voting. Votingnya menghasilkan namanya resolusi 181. Ada 33 negara yang setuju tanah ini dibagi seperti ini, Bapak Ibu. Ada 13 negara menolak dan tidak memberi suara 10. Dilakukan November 1947, 29 November yang akan datang. Nah, jadi wilayah yang dibagi bukan maunya Israel, tetapi oleh PBB. Jadi Bapak Ibu bisa lihat wilayah abu-abu ini Arab Palestina, lalu wilayah Yahudi Palestina warnanya hijau, lalu Yerusalem itu kota internasional. Jadi mereka maunya internasional itu berkuasa di Yerusalem. Ini sesuatu yang tidak mungkin gitu ya, karena ya Yerusalem itu adalah ibu kota dari kerajaan Israel selama lamanya gitu ya. Jadi kalau ada negara ya negaranya harusnya juga ibu kotanya Yerusalem. Nah, inilah resolusi 181 yang mungkin belum terlalu banyak dipahami. Dasar atau legalitas Israel berdiri adalah dari PBB, bukan maunya Israel. Tetapi ketika Israel lahir kembali tahun 1948 itu Bapak Ibu, ternyata setelah itu Israel diperangi 5 negara Arab. 5 negara Arab itu adalah Suriah, Lebanon, Yordania, Mesir, dan Irak. Nah, jumlah orang Yahudi kalau Bapak Ibu lihat ini di masa Ottoman ya, Ottoman kan 400 tahun, jumlah orang Yahudi 5.000, lalu naik 1918 60.000, tahun 1946 543.000, tahun 1948 716.000. Sekarang penduduk Israel sudah populasinya sudah hampir 10 juta, 8 juta orang Yahudi, 2 jutaan orang Arab Israel. Orang Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan memang wilayahnya pada saat Israel merdeka disebutnya Palestina ya, karena masih ngikut waktu perubahan nama yang dilakukan oleh Hadrian. Nah, jadi secara fisik Israel itu dipulihkan, restorasi. Nah, kalau saya bilang berdirinya Israel di masa modern ini adalah bukti pemulihan Israel secara fisik yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita kenal sebagai Allah Bapa. Nah, jadi Tuhan menjanjikan Israel lahir kembali, ada di Yesaya 66 ayat 8, ada di Matius 24 ayat 32, Tuhan Yesus berkata, "Lihatlah pohon ara yang berbuah gitu, yang bertunas." Nah, ini melambangkan Israel yang bertunas ini, Israel yang lahir kembali. Lalu Israel harus menjadi berkat, Bapak Ibu. Israel akan menjadi negara dengan peternakan yang baik gitu ya, yang luar biasa, dan itu terbukti karena Israel sekarang ini produk susunya sebetulnya sangat banyak, sementara negara kita mengimpor susu 70%. Nah, ini kita juga melihat orang Yahudi itu pulang kembali ke daerahnya. Jadi penggenapan ayat-ayat nubuatan di dalam Alkitab kita digenapi satu persatu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang juga tidak banyak diketahui oleh orang-orang di bangsa kita adalah Mesir dan Yordania lah yang menguasai jatah tanah Palestina, bukan Israel. Jadi ketika Israel menerima keputusan PBB Resolusi 181, Israel mendeklarasikan negara ketika mandat Inggris berakhir, Israel diperangi, dan si pemenang perangnya gitu ya, akhirnya dia berkuasa di sini. Yordania menguasai tepi barat dan Yerusalem timur terbagi dua. Lalu Gaza yang tadinya tanah untuk Palestina dikuasai oleh Mesir. Jadi bukan oleh Israel. Kemudian, nah
Tapi setelah 1948, tahun 1967, 5 negara yang kalah perang itu kembali datang mencoba untuk memerangi Israel kembali. Mereka berpikir Israel pasti kalah karena waktu itu Uni Soviet membantu mereka dengan peralatan perang. Tetapi Israel hanya dengan perkenanan Tuhan, Israel bisa menang dalam waktu 6 hari saja. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat itu dikeroyok 5 negara. Yerusalem Timur berhasil direbut dari Yordania, Gaza direbut dari Mesir, Golan direbut dari Suria, Gurun Sinai direbut dari Mesir. Golan direbut dari Suria dan juga selain Yerusalem Timur, tepi barat direbut dari Yordania. Nah, penyatuan antara Yerusalem Barat dengan Yerusalem Timur itulah yang kemudian menjadi Hari Yerusalem. Setiap 28 Iyar tahun depan akan menjadi jatuhnya pada tanggal 4 Juni 2024. Nah, yang perlu kita ketahui juga, ketika Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania, tetapi Yordania tidak mengubah ibu kota. Ibu kotanya tetap di Aman, bukan di Yerusalem Timur. Jadi Yerusalem tidak pernah menjadi ibu kota kekhalifahan Islam dan tidak pernah menjadi ibu kota dari Yordania. Nah, ini mereka bertiga adalah pahlawan di saat perang tahun 1967. Mereka adalah tentara yang berhasil merebut kembali tembok ratapan karena tembok ratapan itu terletaknya di Yerusalem Timur. Demikian juga gereja makam Yesus menurut versi Katolik dan Ortodoks itu beradanya di Yerusalem Timur ya. Sama sih sebetulnya yang versi Protestan juga adanya di Yerusalem Timur, yakni di Garden Tomb. Nah, mereka berhasil merebut tembok ratapan, situs tersuci yang orang Yahudi miliki saat ini. Nah, nama mereka adalah Sion Karasenti, Yitzhak Yivat, dan Haim Osri. Jadi kayaknya emang benar ya, nama itu penting banget karena nama itu juga mencakup destiny mereka. Nah, kalau Bapak Ibu lihat Sion ini kan berarti ya Yerusalem ya. Dia berhasil merebut Yerusalem. Yisak tertawa artinya, Haim kehidupan. Jadi kalau saya supaya ingat ketiga nama ini saya sebutnya Yerusalem akan tertawa dan Yerusalem akan mempunyai kehidupan dan tertawa. Nah, ini dia ketiga orang inilah yang membuat sekarang orang Yahudi punya Yerusalem dan mereka bisa punya kehidupan beragama mereka kembali dan mereka bisa senang ya, tertawa. Yisak namanya kan tertawa. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa kalau begitu? Kalau Israel berhasil mendapatkan Gaza, tapi apa yang terjadi ketika eh, kenapa akhirnya Gaza tidak dimiliki oleh Israel gitu loh. Nah, ternyata Bapak Ibu ada kejadian yang namanya intifada. Intifada itu bisa dibilang sebagai pemberontakan atau perlawanan terhadap Israel. Orang-orang mendefinisikan ini sebagai perlawanan terhadap penjajahan Israel atas wilayah tepi barat dan Gaza yang dimulai tahun 1987. Padahal jelas-jelas Israel merebut dari hasil perang gitu ya, perang yang mereka diperangi karena kan Israel nggak keluar wilayah, tetapi mereka yang masuk datang ke wilayahnya Israel. Nah, pada Intifada pertama tahun 87 sampai 93 ini korban tewasnya 1.226 orang. Nah, korban Intifada kedua ada 6.000 orang lebih. Nah, akibat Intifada pertama Israel ingin damai. Israel akhirnya berunding di Oslo, Norwegia, dan melahirkan kesepakatan Oslo. Apa konsekuensi yang dihasilkan dari kesepakatan Oslo? Bapak Ibu, Israel keluar dari Nablus atau Shechem, kota warisan untuk Yusuf. Makam Yusuf ada di Nablus. Bethlehem, kota kelahiran Yesus, diserahkan. Yeriko, kota pertama yang ditaklukkan oleh bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian, dikasih untuk perdamaian. Jenin, dan akhirnya tepi barat dibagi menjadi 3 area. A, B itu milik Palestina, C milik Israel. Kenapa ada A, bukan A dan B aja gitu ya? Maksudnya A milik Palestina, B milik Israel. Karena area B adalah area di mana yang hidup orang Palestina tetapi dijaga oleh Israel.
Intifada kedua, Israel lagi-lagi menyerahkan tanah, yakni tanah Gaza. Kenapa Bapak Ibu? Karena bom sudah menyasar ke tempat-tempat publik, misalnya ke bus, ke restoran, ke pasar, ke hotel. Nah, ini semua yang menyebabkan Israel berpikir untuk oke, kita berdamai lagi. Dan konsekuensinya setiap kali berdamai, Israel harus menyerahkan tanah. Padahal kalau kita pelajari tadi, tanah itu nggak boleh dibagi. Tuhan nggak mau tuh tanah Israel itu dibagi. Israel akhirnya keluar dari Gaza. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat peta ini, Bapak Ibu sekarang saya berharap sudah tahu apa yang Bapak Ibu harus jelaskan. Nah, kalau dibahas, kalau kita lihat selalu dibahas, bangsa kita selalu membahas dari tahun 46. Tidak pernah ada yang sebelum tahun 46. Paling jauh mereka membahasnya dari masa Ottoman. Jelas-jelas Ottoman menjajah gitu ya. Ottoman bukan Palestina. Jadi kesimpulannya Palestina pra 1946 itu tidak ada yang namanya bangsa Palestina. Tidak ada yang namanya negara Palestina. Kerajaan Palestina juga tidak ada. Tahun 47 ini wilayahnya dibagi dua. Nah, sekali lagi ini namanya wilayah Palestina karena diganti namanya oleh Hadrian dari Yudea. Yesus lahir di masa Romawi berkuasa. Tanahnya disebut tanah Yudea. Rajanya Raja Yudea disebut Herodes. Waktu itu namanya Herodes, Raja Herodes Agung. Nah, tahun 67 Israel dapat tanah setelah diperangi 5 negara Arab. Dan Israel akhirnya memberikan tanah untuk Palestina sejak tahun 1993. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak diberikan tanah tentu tidak ada wilayah. Syarat berdirinya negara kan ada 3. Ada wilayah, ada penduduk, dan ada diakui oleh negara lain ya. Dia punya pemerintahan resmi. Nah, kenapa Israel tidak mengakui pendirian negara Palestina yang didirikan tahun 1988 oleh Yasser Arafat di Aljazair? Ngomong-ngomong, semalam Aljazair mengumumkan perang terhadap Israel. Jadi bukan hanya Yemen dengan milisi Houthi yang di backing Iran, Aljazair juga. Jadi berbahaya, cukup berbahaya karena apa? Karena Aljazair itu negaranya berbatasan dengan Laut Mediterania. Jadi mereka bisa akses dari laut. Mereka bisa menempatkan kapal dan melontarkan dari tengah laut drone ya. Sekarang kan teknologinya drone. Drone itu bisa jatuh di wilayah Israel. Nah, Israel memberi jadi gini, kalau tanpa pemberian tanah maka tidak eksis. Nah, kenapa Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina? Karena Palestina menuntut ibu kota mereka adalah Yerusalem Timur, bukan Ramallah seperti sekarang ini. Nah, itulah yang menjadi problem Bapak Ibu. Karena tidak jelas ibu kotanya si Palestina ini di mana, sehingga Israel tidak bisa mengakui karena perbatasan antar negaranya itu tidak jelas. Nah, sekarang Israel kondisinya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, wilayah AB itu tadi. Nah, ini dia wilayah secara garis besar ya, tepi barat, Yudea dan Samaria sekarang berubah. Nah, ini adalah kalau Bapak Ibu lihat kota berwarna merah, ini milik Palestina ya. Dan wilayah warna hitam ini milik orang Yahudi. Jadi mencar. Jadi nggak kayak potong kue bagi rata, mencar sana sini. Inilah ribetnya menjaga perbatasan Israel. Makanya orang-orang bilang Israel itu apartheid karena ada blokade-blokade. Tapi kalau kita lihat, ini kan dua entitas negara yang berbeda. Kalau entitas negara berbeda, tentu ada perbatasan. Nggak mungkin nggak ada perbatasan. Nah, jadi Bapak Ibu harap bisa menjelaskan nanti kalau ada yang nanya, karena emang daerahnya kacau balau begini gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena pembagiannya kalau Yahudi masuk wilayah Yahudi jika komunitas Yahudi lebih besar di wilayah tersebut, makanya masuk ke wilayah Israel. Kalau wilayahnya lebih besar komunitas Arab, maka masuk wilayah Palestina. Nah, ini adalah organisasi-organisasi teror yang ada di tepi barat. Jadi Bapak Ibu, Fatah pun
yang mau duduk bareng dan sudah mendapatkan Nobel perdamaian dari ketika Yasser Arafat berjabat tangan dengan Israel tahun 1993 itu, ternyata Bapak Ibu mereka pun juga punya sayap militer, yakni Brigade Al-Aqsa. Dan juga di sini juga ada sekitar 20-an organisasi militan. Di Gaza hanya ada Hamas, Jihad Islam, dan beberapa organisasi militan kecil. Tetapi di tepi barat cukup besar. Nah, ini Bapak Ibu kerumitan yang ada di Israel karena mereka ini bukan hanya tetangga yang baik, tetapi mereka adalah peneror yang tidak ada henti-hentinya. Nah, sejauh ini data yang saya masukkan hanya sampai 21 Agustus saja. Sudah ada 34 orang Israel tewas karena teror sejak Januari hingga 21 Agustus. Dan terornya sudah ada 147 serangan teror, termasuk sekitar 120 penembakan secara acak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ini yang terjadi yang bisa dibilang ada korban. Sementara yang berhasil digagalkan itu 375 serangan teror termasuk penembakan. Nah, jadi kalau dipikir-pikir Bapak Ibu wajar Israel benar-benar adalah negara yang apa ya? Negara yang mungkin kita akan mendengar kabar tentang bagaimana mereka IDF menciduk kelompok militan, IDF menembak atau membunuh kalau dibahasakan di narasi-narasi judul-judul berita Israel membunuh anak kecil, Israel membunuh ini. Nah, itulah ini dia nih penyebabnya. Karena teror yang tiada henti, mereka melakukan penabrakan dengan sengaja, penembakan secara acak, mereka melakukan teror secara masif ya dalam hal misalnya begini, mereka bisa mendatangi rumah dan mereka melakukan pembunuhan di rumah tersebut, atau mereka bisa melakukan penusukan di mall. Nah itulah, jadi hal-hal yang sangat-sangat mungkin bagi orang luar Israel kayaknya hanya cerita kriminal biasa, tetapi ini adalah sesungguhnya kejahatan karena kebencian yang dihadapi Israel secara konstan, secara terus-menerus. Nah, ini dia yang tadi saya katakan area A, area B, area C. Bentuknya lebih kusut lagi Bapak Ibu. Area A, wilayah Palestina warna hijau. Area B, Palestina yang punya, tetapi dijaga oleh Israel. Ini adalah warna abu-abu, warna coklat. Dan area C, wilayah Israel warna abu-abu. Jadi ngebayangkan kalau Bapak Ibu lihat di sini misalnya ini nih warna coklat area Palestina, tapi dia hidup di tengah-tengah orang Israel atau sebaliknya di sini gitu. Ini dia hijau wilayah Palestina, di sekitarnya Palestina juga tapi dijaga oleh tentara Israel. Nah, untuk orang Yahudi, orang Arab Arab Israel juga sebetulnya dilarang tidak boleh masuk ke wilayah Palestina sama sekali. Dilarang. Jadi kalau Bapak Ibu dengar berita-berita yang mengatakan bahwa orang Yahudi ada di Gaza, orang Yahudi juga ada di Palestina, itu hoax, bohong. Karena secara regulasi, secara aturan tidak boleh masuk ke wilayah Palestina. Kenapa nggak boleh? Karena bisa masuk, belum tentu bisa keluar. Atau bisa masuk, bisa keluarnya tidak bernyawa lagi. Nah, sekarang Gaza. Gaza tadi kita sudah lihat ya Bapak Ibu 40 kali 41 kali 10 aja. Nah, sudah jelas Gaza akhirnya menjadi basis teror ketika Israel setelah keluar tahun 2005, tahun 2006 partai Hamas menjadi pemenang pemilu. Pada saat ia menyingkirkan Hamas menyingkirkan Fatah, yang terjadi adalah 118 Fatah tewas di Gaza. Bahkan sampai hari ini tidak pernah sekalipun Presiden Palestina Mahmud Abbas menginjakkan kaki di Gaza. Kenapa? Karena dia takut nyawanya melayang. Tahun 2018, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh datang ke Gaza. Mobilnya dibom. Dianya tidak tewas, tetapi terjadi upaya pembunuhan. Jadi saya rasa juga nggak akan ada yang berani pemimpin negara datang ke Gaza karena keselamatannya belum tentu terjamin.
Jadi Gaza ini adalah roket-roket mereka, Bapak Ibu, dengan daya jangkau yang bisa mencapai sampai ke wilayah apa nih, Nazaret, Tiberias. Jadi ini sangat serius. Bukan sekedar mereka itu bukan sekedar dianggap, oh enggak mereka hanya kelompok teror kecil kok. Enggak, mereka sangat capable untuk melakukan pemusnahan terhadap negara Israel. Nah, kembali lagi berita positifnya Israel mau berdamai. Israel berdamai dengan Mesir sehingga mereka mendapatkan Nobel Perdamaian tahun 78. Mereka berdamai dengan Yordania, berdamai dengan Palestina, mendapatkan Nobel Perdamaian tahun 1994. Tahun 2020 di tengah-tengah COVID, pandemi COVID, ternyata ada perdamaian. Israel berdamai dengan Bahrain, dengan Uni Emirat Arab, berdamai dengan Maroko, lalu ada Bhutan, lalu ada Kosovo. Kosovo ini negara Islam ya Bapak Ibu, negara mayoritas Islam. Dan negara kita tidak berhubungan dengan Kosovo, tidak berhubungan diplomatik. Ada Sudan, Sudan ini juga negara Islam. Nah, ini dia, semua membangun hubungan damai dengan Israel. Arab Saudi secara gamblang Muhammad bin Salman mengatakan bahwa Israel punya hak untuk punya kembali ke tanah airnya, punya tempat di homelandnya. Dan Arab Saudi bersama dengan Amerika, Pakistan ini negara Islam, dan juga banyak terorisnya di sana ya, karena ada tempat pelatihan Taliban, Al-Qaeda juga. Tetapi mereka itu pelatihan perang bareng dengan Israel di Laut Merah. Nah itu sesuatu yang um, menunjukkan itikat baik Bapak Ibu. Karena kalau sudah latihan perang bareng, berarti mereka sudah mempercayakan gitu ya. Ini loh rahasia kekuatan militer saya seperti ini. Dan Arab Saudi sudah mau membuka diri kepada Israel. Sebelum 7 Oktober, Bapak Ibu, ada 2 menteri Israel yang datang ke Arab Saudi. Ada menteri turisme dan yang kedua menteri komunikasi. Kenapa menteri komunikasi? Dua-duanya ini menghadiri acara internasional di ibu kota kerajaan Arab Saudi Riyadh. Dan di sana Bapak Ibu mereka tuh disambut secara resmi, mereka di tempat bukan diam-diam gitu ya. Mereka yang terakhir datang tuh delegasi 18 orang dan kebetulan menterinya Shlomo Karbi namanya, dia itu menteri orang Yahudi Tunisia sehingga dia bisa bahasa Arab. Dan Bapak Ibu tahu nggak ketika ia datang, ia setelah acara dia tuh diajak jalan-jalan ke pasar, melihat kehidupan malam di pasar ya, kayak pasar malamnya gitu ya di kota Riyadh. Lalu diajak ke Al-Ula, ke tempat turisme. Sorry, nama tempatnya saya lupa. Kalau tidak salah Al-Ula gitu ya. Dan kemudian yang paling luar biasa diajak ke pameran buku Riyadh. Di sana si Menteri Israel ini melihat koleksi kerajaan. Ada Universitas Raja Fahd dan koleksi kerajaan Arab Saudi, yakni 12 gulungan Torah. Kita di Indonesia gereja aja nggak ada loh yang punya gulungan Torah. Tapi Arab Saudi punya 12 gulungan Torah. Dan itu dipajang. Dan dipajangnya dibuka pas dengan ayat ketika ada Sukot. Jadi sangat spesial gitu ya Arab Saudi memberlakukan. Dan Arab Saudi sudah membuang segala ajaran kebencian. Memang masih ada beberapa, tetapi lumayan lah sudah dihapus beberapa ajaran kebencian terhadap Yahudi dan Kristen dari buku ajar pelajaran kepada anak-anak sekolah. Salah satunya misalnya tidak boleh lagi jihad. Lalu Yahudi dikutuk menjadi monyet, itu tidak ada lagi, dihapuskan. Jadi ini adalah sebuah kabar baik. Dan siapa penggagas untuk mengkoordinasikan supaya ajaran ini dihapus? Organisasi Kristen. Itulah orang Kristen yang menjadi garam dan terang. Luar biasa. Organisasi Kristen dari Amerika. Mereka bertahun-tahun menjalin hubungan dan akhirnya oke, dihapus. Ini kabar baik. Dan sekarang kita lihat negara-negara yang tidak berdamai dengan Israel. Ada Aljazair, Afghanistan, Arab Saudi, Bangladesh, Brunei.
Ini semua yang belum punya hubungan diplomatik. Tetapi yang sedang berhubungan uh, informal gitu ya, tidak formal adalah Arab Saudi dan Indonesia. Karena apa? Kita banyak sekali sebetulnya menggunakan teknologi Israel, termasuk polisi. Polisi menggunakan 7 teknologi Israel. Tentara kita dilatih oleh Israel. Saya punya paman saya dulu marinir di Surabaya dan dia dilatih oleh Israel. Bahkan saya ketemu dengan komandan instrukturnya gitu ya pas dia datang ke Indonesia tahun 2000-an. 2000 lupa saya 18 atau 19. Jadi baru kok. Nah, ini eh, Orange ini adalah negara-negara yang tidak berhubungan dengan Israel, tetapi ada komunitas Yahudi di sana. Kenapa bisa di Irak dan Iran ada komunitas Yahudi? Karena dulu pembuangan Yahudi ada di Irak dan Iran. Nah, ada juga turun-temurun mereka tidak pulang gitu ya Bapak Ibu. Di Tunisia, di Yaman, ini juga ada komunitas Yahudinya. eh, eh, Lalu Kuwait, Oman, Qatar, dan Pakistan ini punya hubungan baik dengan Israel gitu ya, meskipun tidak secara diplomatik. Nah, pertanyaannya Israel mau damai. Bagaimana dengan Palestina? Apalagi kondisinya setelah 7 Oktober. Kayaknya semakin sulit. Israel mau damai. Bagaimana dengan Indonesia? Tahu sendiri. Nah, Israel zaman sekarang, Israel itu sudah menjadi berkat. Seperti yang tadi di pemulihan fisik Israel ya, tujuannya untuk Israel menjadi berkat ya. Israel bisa buat air minum dari udara dan mereka memberikannya untuk Gaza, dan berkat teknologi canggih Israel, Ethiopia yang dulunya negara miskin dia bisa jadi uh, justru jadi surga pertanian non makmur. Indonesia mengimpor beberapa jenis komoditas dari Ethiopia, yakni sayur, beberapa sayur dari Ethiopia. Nah, dikatakan di Yesefanya 3 ayat 20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Sakaria 8 ayat 13 berkata, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Dan ayat ini dua-duanya sudah terbukti. Israel menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Karena apa? Karena kita bisa menyaksikan inovasi-inovasi teknologi-teknologi dari mereka. Dan saudara, kita sudah sampai di penghujung. Secara tidak langsung saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat ayat 1 Samuel 17 ayat 46c gitu ya. Ini ayat yang dikatakan Daud kepada Goliat. Ia menyebutkan bahwa supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan saya percaya sampai saat ini Israel ada karena Tuhan yang sama menyertai Daud dulu saat melawan Goliat adalah Tuhan yang sama yang menyertai Israel hari ini. Tuhannya nggak berubah kan? Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Tuhan itulah Bapa kita di surga ya. Bapa Anda, Bapa saya semua. Bapa yang mengasihi Israel dengan kasihnya yang kekal. Dan juga tentu saja kalau Tuhan mengasihi Israel dengan kasihnya yang kekal, berarti Tuhan yang sama itu mengasihi Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, keluarga kita semua dengan kasih yang kekal. Sehingga kita kelak akan bersama-sama di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini di Yoel 2 ayat 26 sampai 27, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Dan pemulihan Israel sudah terjadi, Bapak Ibu. Kita sudah lihat tadi kepulangan orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian sedang terjadi, dan kita bisa menyaksikan sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Tuhan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa dan dikumpulkan kembali ke tanah mereka. Jadi ini janji Tuhan ya.
Tuhan bersiul memanggil mereka dan aku mengumpulkan mereka. Jadi bukan karena Israelnya yang mau, tetapi karena Tuhan yang sudah bernubuat dan nubuat itu harus digenapi satu persatu. Dan kalau sudah ada pemulihan fisik, bagaimana dengan pemulihan spiritual? Mungkin pertanyaan Bapak Ibu selalu seperti itu. Karena apa? Karena yang penting kan orang percaya Yesus. Nah, ini satu ayat yang penting yang perlu kita pelajari adalah dari 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 16. Jadi memang Tuhan sendiri menaruh selubung di di hati orang Yahudi sehingga mereka belum mengerti. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi orang Yahudi belum mengalami pemulihan spiritual, belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena masih ada selubung. Dan juga kalau kita baca di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, ini adalah ayat ketika Tuhan menjanjikan perjanjian yang baru kepada Israel. Nah, ini jangan salah paham Bapak Ibu, ini bukan perjanjian baru, kitab perjanjian baru ya, bukan. Tetapi ini adalah perjanjian yang memang Tuhan kasih khusus kepada Israel. Dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Gereja bukan kaum Israel, gereja bukan kaum Yehuda, gereja ya gereja gitu ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, jadi ini kenapa bukan gereja? Karena kan orang Kristen nggak perlu lah menaruh Taurat di dalam batin dan menuliskannya dalam hati mereka. Karena apa? Begitu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah itu otomatis kita sudah meminta Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Nah, kapan jadinya orang Yahudi akan mengenal Mesias? Selain dengan karena kita melakukan amanat agung, orang Yahudi akan mengenal Yesus ketika ada Sakaria 12 ayat 10 terjadi. Tuhan akan aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem kepada dia yang telah mereka tikam. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Nah, Bapak Ibu, ini ayat belum terjadi. Belum terjadi pencurahan Roh Kudus, roh pengasihan dan roh permohonan di Yerusalem. Dan ini bukan merujuk kepada Pentakosta. Gitu ya. Karena yang harus dilihat adalah mereka akan memandang kepada Yesus yang telah orang Yahudi tikam dan akan meratapi. Beda dengan momen ketika ada Pentakosta. Dan bukan hanya orang Yahudi saja yang akan meratap dan akan mengenali Yesus, tetapi juga seluruh bangsa. Karena di Wahyu 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa ada bagian dari Alkitab kita yang sudah nubuatannya sudah digenapi, tetapi ada juga yang nubuatannya belum digenapi. Yang belum digenapi misalnya kita lihat dari khotbah dari Charles Spurgeon lagi, ini di tahun 1855, lebih duluan daripada 1864 ketika ia dengan secara profetik gitu ya khotbahnya menyatakan bahwa Israel akan berdiri kembali dengan badan hukum gitu ya sesuai dengan legalitasnya. Dan di sini dia
hamba Tuhan yang luar biasa ini berkata, eh, karena ketika orang Yahudi dipulihkan, kepenuhan orang bukan Yahudi akan dikumpulkan, dan segera setelah mereka kembali, yakni orang Yahudi, maka Yesus akan datang ke atas gunung Sion bersama para leluhurnya dengan gemilang, dan hari-hari tenang milenium akan tiba. Kita kemudian akan mengetahui setiap orang sebagai seorang teman, Kristus akan memerintah dengan kekuasaan universal. Dan inilah yang kita nanti-nantikan sekarang ini, kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk kedua kalinya. Dan kita akan melihat perang yang akan terjadi. Bukan perang Gaza, karena perang Gaza hanya terjadi di Gaza. Tetapi perang ketika tadi Pak Heru berkata bahwa Israel dikeroyok oleh berbagai negara, ada Yaman, dan tadi saya tambahkan ada Aljazair yang mendeklarasikan perang. Kalau ada Lebanon, Hezbollah ya ikut-ikutan perang juga, Suriah tidak ikutan berperang ya, tetapi di Suriah itu ada milisi-milisi Syiah Iran yang sudah ada di perbatasan antara Suriah dengan Israel. Nah, ini benar-benar keadaannya memang genting, tetapi selama sebelum terjadinya di Yerusalem, maka itu bukan perang yang dimaksud di ayat-ayat ini. Di Sakaria 12 ayat 3 dan 9 dikatakan, aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Artinya apa? Artinya akan ada satu masa di mana bangsa-bangsa akan menyerang Yerusalem. Lalu di Lukas 21 ayat 24 dikatakan oleh Tuhan Yesus, Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, ini sebetulnya sudah terjadi pada tahun 70 Masehi. Dan kemudian tahun 1967 Israel akhirnya masa bangsa-bangsa itu genap, masa bangsa-bangsa itu selesai, sehingga Israel kembali berotoritas atas Yerusalem. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Wahyu 11 ayat 2, dikatakan dalam pewahyuan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes, di Pulau Patmos dikatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Kota suci di dalam perspektifnya Tuhan hanya ada satu, yakni Yerusalem. Kota suci tidak ada di Roma, tidak ada di Vatikan, mohon maaf buat yang Katolik, bukan di Mekah, bukan di Kudus, gitu ya, di tempat di Indonesia ada kota Kudus, bukan di mana-mana Bapak Ibu. Kota suci di mata Tuhan tetap Yerusalem. Dan di kota inilah maka akan bangsa-bangsa nanti akan menginjak-injak kota ini selama 42 bulan lamanya. Jadi Israel akan mengalami suatu masa di mana ia akan kehilangan kembali Yerusalem dan baru kesudahannya akan tiba. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini Bapak Ibu? Saya hanya berharap dengan pengetahuan sejarah ini, Bapak Ibu semakin percaya pada Alkitab kita, pada firman Tuhan. Kenapa? Karena berdasarkan sejarah konsisten. Apa yang terjadi di zaman dulu sampai sekarang, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan menggenapi setiap nubuatan. Dan kalau zaman dulu Tuhan menggenapi nubuatannya, bagaimana dengan zaman nanti? Tentu Tuhan juga akan menggenapi nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi. Artinya Bapak Ibu semakin semangat melakukan amanat agung, itu jelas ya, karena perintah Tuhan Yesus sendiri adalah jadikan semua bangsa muridku. Dan yang kedua, kita mau tidak mau, kita ini adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang menjadi terang dan garam, menjadi terang di tengah kegelapan dan menjadi garam di tengah begitu banyak orang yang sudah tawar hati, sudah nggak mau lagi, nggak tertarik lagi baca Alkitab karena mereka pikir, aduh kok kayak begini banget ya. Mereka nggak ngerti soalnya. Jadi kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum punya pengertian ini. Jangan digalakin, jangan dimarahin, harus dibaikin. Karena apa? Karena mereka belum ngerti. Itu aja. Dan itu pun sikap saya kepada para orang-orang yang mungkin bisa dibilang haters ya, mereka memusuhi, membenci. Tapi ya kita berbelas kasih aja. Karena apa? Karena mereka belum ngerti. Kalau mereka udah ngerti, pasti mereka pikirannya berubah. Nah, itu saja Bapak Ibu dari saya. Nah, mungkin ini adalah satu intermezzo sedikit. Ini adalah orang-orang Kristen di Israel, warga negara Israel. Ada George Dick. Dia ini adalah dubes Israel saat ini untuk Azerbaijan.
dia orang Kristen, dan ini adalah Bapak Gabriel Nadaf, orang Kristen Ortodoks Yunani. Dia tinggal di Nazaret. Teman saya orang Yahudi kebetulan menjadi interpreternya dia, translation kalau dalam bahasa dia hanya bisa bahasa Arab atau Ibrani, dan untuk bahasa Inggrisnya. Jadi kalau si Father Nadaf ini diundang ke mana-mana, teman saya Amit biasanya jadi penerjemahnya. Nah, Amit sekarang dia orang Yahudi tapi sangat dekat dengan orang-orang Kristen. Amit sekarang lagi perang ya. Dia terpaksa ikut perang, meninggalkan 4 anaknya dan istrinya di Yudea sendirian. Nah, ini di Israel juga ada komunitas Aramaik, komunitas berbahasa Aramaik, orang-orang Aram, orang-orang keturunan dari Suria ya, dari Asyur. Nah, mereka juga ada di Israel, dan tahun 2014 Israel mengakui mereka, komunitas Aramaik Kristen ini, sebagai bagian resmi dari negara Israel. Jadi mereka boleh mencantumkan identitas Aramaik Kristen ini. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu sedikit saja toleransi di negara Israel. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mungkin boleh berdoa sejenak ya Bapak Ibu. Saya pimpin dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa sebelum masuk tanya jawab. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang boleh saya bagikan. Biarlah Tuhan Engkau yang berikan konfirmasi kepada setiap orang, berikan pewahyuan, berikan peneguhan, berikan semua hal yang belum kami semua mengerti. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian. Dan apa yang kami pelajari, biarlah Tuhan semuanya ini boleh menjadi bekal untuk kami bisa semakin mencintai Engkau. Kami mencintai firman-Mu, kami semakin percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang setia pada janji-janjinya. Dan kami dengan tidak sabar Tuhan, kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Bu Monik, Oke. penjelasannya sudah panjang, lebar, dan mungkin pastinya bikin yang lain pusing. Oke, nah saudara, kita masih bisa masuk ruang tanya jawab Bu Monik ya. Bisa, Gini, Pak. Bu Monik sebelum menjawab pertanyaan yang lain, mungkin ada banyak dari kita yang kebingungan karena ada anggapan bahwa Palestina itu ada hubungannya dengan bangsa Filistin. Mungkin ini bisa Bu Monik jelaskan, apakah Palestina itu Filistin? Palestina bukan Palestina bukan Filistin ya Bapak Ibu semua. Karena tadi saya sudah katakan bahwa Palestina saat ini adalah orang Arab, bukan orang Filistin. Tapi namanya dipakai sama Hadrian, Kaisar Hadrian, untuk diubah. Diubah, dia menggunakan nama musuh bebuyutannya. Bisa dengar suara saya ya? Nama musuh bebuyutannya Israel, yakni Filistin. Ingat, Goliat, Goliat itu dari Filistin. Nah, karena itulah si Hadrian mengubah nama menjadi musuhnya si bangsa Israel, yakni Filistin. Diubah jadi Palestina. Orangnya, tetapi zaman zaman Hadrian bukan orang Arab seperti sekarang ini, tetapi orang dari Filistin itu orang dari Yunani ya, orang-orang dari Yunani. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat saya kasih tunjuk ayatnya. Bapak Ibu kalau baca ada Alkitab boleh buka supaya bisa ditandain. Amos 9 ayat 7 Bapak Ibu. Amos 9 ayat 7 dikatakan di sini, bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir. Jadi orang Filistin itu dari Kaftor.
Kaftor itu di mana Bapak Ibu? Kaftor adalah nama purba dari Kreta. Kreta ini adanya di Yunani. Coba saya kasih kembali ini. Nah, ini dia. Saya share lagi ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu kelihatan. Kelihatan ya. Nah, yang Bapak Ibu lihat di depan Bapak Ibu ada pulau kecil. Ini adalah Pulau Kreta. Kriti tulisannya. Ini Kreta. Yunani. Dia berlayar sampailah di tanah sini. Filistin. Kan kalau di Alkitab kita kan Filistin itu kan di wilayah yang sekarang ini ya. Kota-kota Askelon, Asdod. Ini kan wilayah-wilayah Filistin, Gaza. Nah, mereka ada di sini. Nah, itu tadi ya satu rujukan. Mungkin Bapak Ibu bilang, ah tapi kan beda. Ini di sini ditulisnya di, di di Amos 9 ayat 7 ditulisnya Kaftor, bukan Kriti. Nah, kita lihat lagi Alkitab kita. Sefanya 2 ayat 5 dikatakan begini. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti. Terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan kamu sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Kreti. Jadi ada beberapa penulisan nama ya, ada Kaftor, ada Kreti. Nah, ini dia Kriti. Gitu. Jadi mirip-mirip. Yeremia 47 ayat 4, Bapak Ibu. Ini judul perikopnya Lai, Lembaga Alkitab Indonesia menyebutnya mengenai orang Filistin. Bapak Ibu lihat ya, Yeremia 47 ayat 4 dikatakan begini ya, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Nah, jadi Bapak Ibu itu tadi pertanyaannya Pak Heru. Jadi orang Filistin dulu adalah orang-orang dari Kreta. Sekarang orang-orang dari Arab di masa Umar bin Khattab datang tahun 638 Masehi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kok bisa Umar bin Khattab datang ke Yerusalem gitu ya? Mungkin pertanyaannya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, nih dia. Dari Arab Saudi ke Israel itu bisa. Nih Bapak Ibu, jalan. Karena tidak melalui laut. Jadi dia bisa langsung nyampe. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang naik mobil, Bapak Ibu membutuhkan waktu 17 jam dari Mekah ke Yerusalem. 17 jam. Jaraknya berapa? 1482 kilometer. Ini edukasi yang biasanya saya lakukan kalau saya diundang oleh komunitas Islam. Nah, saya akan membawakan materi tentang Islam di Israel. Nah, biasanya saya kasih pengenalan juga tentang ini. Nih ya, Bapak Ibu. Jadi ada 2 jalur, 16 jam atau 17 jam. Saya ingin coba suatu hari nanti perjalanan darat ini dari Mekah ke Yerusalem. Nah, ini dia. Jadi bisa, mungkin Umar bin Khattab karena naik kuda nggak 17 jam ya. Mungkin dia 30 hari gitu. Dan kalau kita baca di sejarah, mereka mengepung Yerusalem itu lama, sekitar 3 tahun. Baru akhirnya setelah mereka mengalahkan Damaskus, Damaskus waktu itu juga menjadi pusat kekristenan, pusat kekristenan di Damaskus jatuh dulu, baru kemudian akhirnya mereka pindah ke Yerusalem. Yerusalem akhirnya ditaklukkan. Ditaklukkan ditaklukkan dan akhirnya kekuasaan Umar bin Khattab berganti ya. Sejak 638 itu sampai sekitar 1000-an sampai pasukan salib datang. Paus Urbanus II mengizinkan tentara dari Roma datang ke Yerusalem untuk merebut kota suci. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi apakah orangnya sama? Orangnya berbeda, tapi namanya sama. Kurang lebih seperti itu, Pak Heru. Oke, jadi kesimpulannya
orang Filistin itu sudah musnah ya Bu ya. Sementara yang Palestina tidak ada hubungannya sama Filistin, betul ya Bu? Iya, betul Iya, Pak. oke. Jadi ini menjawab ya kalau ada pertanyaan tentang apakah Palestina sama dengan Filistin. Nama Palestina itu pemberian dari siapa tadi? Kaisar Kaisar Hadrian. Hadrian. Ya, jadi itu tidak Iya. terkait dengan bangsa Filistin. Oke, silakan yang lain kalau mau bertanya atau Bu Nah, yang menjawab. menarik, yang menarik Pak Heru di Israel, arkeolog menemukan 5 patung wajah si Hadrian. 5 patung setengah badan, kan khas Romawi itu kan patung-patung Ya. setengah badan. Jadi dada ke atas itu yang ditemukan 5 patungnya Hadrian. Jadi kayak gini loh. Aduh, ngeselin banget nih gara-gara nih orang ya kan jadi masalah sampai sekarang, tapi malah itu jadi koleksi museum. Museum Israel terpaksa memasang si pendiri nama Palestina gitu. Ironis tapi bukti Oke, sejarah gitu ya. iya, iya. Nah, ini Oke, saya Bu menjawab. balas Nah, beberapa di chat. Mungkin saya jawab dulu ya beberapa. iya, iya, silakan. Yang lain mungkin bisa lihat, saya udah jawab beberapa ya, tetapi ada yang mungkin perlu diketahui oleh semua orang. Yang dimaksud dengan kibbutz itu tadi perkampungan Yahudi ya, permukiman Yahudi. Jadi kalau di Indonesia ada kampung, ada desa, nah inilah kibbutz. Kibbutz ini komunitas Yahudi, satu komunitas bersama-sama mereka hidup secara bersama juga. Jadi mereka akan bekerja untuk melakukan satu jenis kegiatan ekonomi dan hasilnya dinikmati bersama. Jadi misalnya di kibbutz A mereka adalah peternak susu sapi semua, sapi perah semua gitu ya, menghasilkan susu sapi. Lalu yang kedua pertanian. Jadi mereka semuanya bekerja di perkebunan gitu ya. Nah, itu jadinya model kibbutz atau perkampungannya Yahudi seperti itu. Karena itulah kenapa ada pekerja perkebunan Thailand dan Nepal yang ikutan jadi korban serangan 7 Oktober. Jadi ada 8 orang Nepal yang bekerja di salah satu kibbutz itu tewas. Lalu orang Thailand yang bekerja di kibbutz itu juga ada 33 orang yang tewas dan ada 24 orang yang menjadi sandera. Kenapa bisa banyak sekali orang Thailand yang menjadi korban? Karena ada sekitar 3.000 atau 3 ribuan ya. Ribuan orang Thailand bekerja di perkebunan Israel. Nah, jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu nih Hamas nih salah salah pilih banget ya. Salah pilih hari, salah pilih orang karena ada 25 kebangsaan yang menjadi korban. Kibbutz sudah dijawab. Terima kasih Pak Himawan yang sudah membantu menjawab. Juga um, ditanya oleh Pak Suryadi, apakah kibbutz yang diserang Israel berasal dari salah satu suku Israel? Nah, mengenai suku, saat ini orang Yahudi tidak tahu lagi sukunya suku siapa, kecuali suku dari Kohen, suku dari Lewi. Biasanya orang-orang Lewi mereka tuh kan karena suku yang harus menjadi imam gitu ya. Nah, mereka tuh eh, daftar silsilanya lebih lebih terdata, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi suku Lewi bisa dibilang kalau yang namanya Kohen, nah itu berarti dia keluarga dari Kohen atau imam besar Yahudi. Jadi kita tidak tahu ya Pak, suku apa saja. Yang jelas mereka disebut Yahudi karena mereka kembali dari pembuangan di Babel sebagai sebuah bangsa dan ditulis di Alkitab Yahudi. Mungkin Bapak Ibu penasaran kata Yahudi muncul di mana pertama kali? Ada di Esra 4 ayat 12. Dikatakan begini, di Esra ini kan dia adalah imam yang pulang ya. Dikatakan saya baca dari ayat 11, inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta
dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat Sungai Efrat. Maka kiranya raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Jadi ini adalah surat yang menyebutkan orang Yahudi yang berangkat dari Persia sudah sampai ke Yerusalem. Kemudian baru teringat tentang pelabuhan Eliat begitu keluar dari perbatasan Taba, pelabuhan terbesar di Timur Tengah. Ya, betul Bu Eni. Kemudian sebetulnya pelabuhan yang paling besar adalah Haifa ya sekarang ini Bu Eni. Haifa, di kota Haifa. Nah, itu yang menjadi investor pelabuhan itu adalah India, perusahaan dari India, konglomerat India. Dia investasi di sana. Oh iya, tadi saya lupa ya. Kenapa si Solomo Menteri Komunikasi Yahudi, Menteri Komunikasi Israel itu diundang ke Arab Saudi dan mereka boleh masuk dan sebagainya. Karena apa? Karena Israel dan Arab Saudi itu punya kerjasama telekomunikasi yang akan melintas dari Arab Saudi gitu ya, Uni Emirat Arab dari negara-negara Timur Tengah ini sampai Israel dan lanjut ke Eropa. Nah, jadi nanti akan mencakup hubungan yang lebih besar lagi, yakni arus barang, arus informasi, komunikasi dan sebagainya. Jadi makanya ini yang dipromosikan oleh Netanyahu sebagai the new Middle East, Timur Tengah yang baru. Sayangnya musuh bebuyutannya Israel, yakni Iran, Iran ingin melenyapkan Israel dari peta dunia. Dan Iran ini adalah negara yang mayoritas adalah Syiah, Islam Syiah. Sementara Arab Saudi adalah negara mayoritas Islam Sunni. Orang Indonesia, saudara-saudara sebangsa kita adalah orang Islam Sunni. Gitu ya. Tetapi Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, milisi-milisi Syiah di Suriah, Houthi di Yemen, itu semua adalah backingannya Iran. Jadi secara geopolitik, akhirnya Arab Saudi yang kemarin-kemarin kita tahu berperang dengan Yemen, Arab Saudi ini kan, jadi gini, ada konflik namanya konflik Yemen sejak tahun 2014. Konflik Yemen ini adalah sebenarnya Houthi memberontak terhadap pemerintah yang sah di Yemen. Pemerintah yang sah di Yemen itu di backing atau berafiliasi dengan Arab Saudi. Nah, pemberontaknya ini di backing oleh Iran. Jadi mereka ini konflik internal yang akhirnya melebar menjadi konflik wilayah karena akhirnya si Houthi ini menyerang roketnya ke Arab Saudi. Menyasar Arab Saudi juga, menyasar Uni Emirat Arab juga. Akhirnya dari 2014 sampai 2019 gitu ya, masih terjadi perang secara sporadis. Nah, karena itulah secara keamanan wilayah, bangsa-bangsa atau negara-negara kerajaan di Teluk ini memutuskan untuk berdamai dengan Israel. Karena apa? Mereka memiliki musuh yang sama, yakni Iran. Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Dan kalau kita baca di Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa ada 5 negara yang akan menyerang Israel. Ada Iran, Turki, Rusia, Sudan, dan Libya. Jadi antara apa kata Alkitab dengan nubuatan akhir zaman itu nyambung sebenarnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat sekarang Iran yang begitu bernafsu mengeliminasi Israel. Lalu ditambah dengan Turki. Turki kan udah muncul kan, Erdogan yang mengatakan bahwa dia tidak setuju Gaza diungsikan karena dia nggak mau lagi menampung pengungsi gitu ya. Sebelumnya kan dia menampung pengungsi dari Suriah banyak sekali. Dan juga dia menjadi tempat yang nyaman buat orang-orang Hamas. Lalu kemudian kita lihat ada Rusia. Rusia ini bisa dibilang seharusnya dia menjadi pelindung dari Israel karena banyak orang Yahudi di Rusia. Tetapi nyatanya mereka ini juga menjadi kaki tangan ya
bukan menjadi kaki tangan, dalam arti Hamas ini apa ya, mencari perlindungan dari Rusia. Selama ini orang-orang di milisi-milisi Iran di Suriah nggak bisa masuk ke Israel karena masih ada Rusia. Rusia masih mengatakan jangan. Rusia belum mengatakan oke, boleh masuk. Jadi ini benar-benar kita harus berdoa ya buat Putin. Kita harus berdoa buat Rusia. Kita harus berdoa buat orang-orang Kristen di Suriah, orang-orang Kristen di Lebanon, karena mereka inilah yang bisa mencegah negaranya terseret perang. Mereka harus menolak negaranya berperang dengan Israel. Kalau tidak, pasti mereka akan berambisi untuk menaklukkan Israel. Sama seperti 2 perang sebelumnya. 3 perang bahkan kalau Suriah. Tahun 73 mereka kan Mesir dan Suriah menyerang Israel lagi. Tapi juga kalah lagi. Nah itu dia. Nah jadi ini yang bisa saya sampaikan. Oke, Bu Monik, Ya. sebelum menjawab pertanyaan lebih lanjut, kalau ada yang mau mengikuti perkembangan terbaru, bisa Hmm, ikuti di mana? saya belum bikin grup WA, belum ada Pak, belum ada apapun. Mm-mm, Saya hanya biasanya uploadnya di YouTube Fakta Israel. mm-mm. Itu aja. Nggak ada rencana bikin apa grup WA yang eksklusif. Boleh Pak Heru kalau mau silakan Jadi kalau ada pertanyaan bisa koordinir. langsung ke Iya, Bu boleh. Monik. Iya, boleh silakan Pak Heru kalau mau. Saya ikut aja Pak. Hmm. Ya, cobalah lihat apa reaksi dari para peserta. Kalau saudara ingin tahu lebih lebih terus-menerus tentang perkembangan up to date, ya saudara coba kasih nomor di admin ya. Jadi nanti saya runding sama Bu Monik gimana gitu. Oke, lanjut Bu Monik. Iya, makasih Pak Heru, makasih Bapak Ibu yang masih bertahan sampai sejauh ini. Semoga nggak bosan ya. Eh, ada pertanyaan bagus dari Pak Abraham. Apakah Israel modern masih sesuai dengan Israel Perjanjian Lama? PL bertindak selalu dengan tuntunan Tuhan, harus memenuhi hukum Taurat. Misal tidak boleh membunuh sembarangan. Bagaimana perkembangan kekristenan di Israel dan Palestina sekarang? Kalau boleh, jumlah orang Kristen di Israel dan Palestina atau Darabah. Ya, jadi Israel modern apakah masih sesuai dengan Israel Perjanjian Lama? Israel modern masih agamanya Yudaisme. Meski tanpa bait suci, mereka masih tetap beribadah kepada Tuhan, masih membaca Alkitab Ibrani yang sama, yakni Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Bapak Ibu, Alkitabnya orang Yahudi sama dengan Alkitab kita ya, Alkitab Perjanjian Lama. Bedanya kalau kita PL berakhirnya di Maleaki, mereka berakhirnya di Tawarik. 1-2 Tawarik itu di belakang gitu ya, bukan di kayak kita, Maleaki ditaruhnya di belakang. Kitab terakhir di Perjanjian Lama. Nah, kalau misalnya Israelnya berbeda, tentu saja lokasinya akan berbeda juga. Tetapi tadi kita lihat dari awal petanya masih sama. Orangnya masih sama, orang Yahudi tidak punah Bapak Ibu. Meski mereka dijajah, meski mereka mau dihabisi oleh Hitler. Ada 6 juta orang Yahudi yang dibunuh di masa Holocaust. Tetapi masih tetap ada sedikit orang yang survive dan mereka akhirnya bisa beranak pinak demikian subur gitu ya, sehingga jumlah mereka menjadi banyak lagi. Sekarang seluruh dunia jumlah orang Israel ada 15,7 juta. 15,7 juta ini menurut Bapak Ibu banyak apa sedikit? Sedikit. Benar nggak? Dibandingin kota Jakarta mungkin di pagi hari ya segitu juga jumlahnya. Tapi itu memang konsisten dengan ayat Alkitab. Bapak Ibu coba lihat lagi di Ulangan 7 ayat 7. Di Ulangan 7 ayat 7 dikatakan begini. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa?
Dulu sampai sekarang bangsa Israel adalah bangsa yang paling kecil dari segala bangsa. Jadi jumlah buat di mata Tuhan nggak masalah gitu ya. Nah, jadi apakah masih sama? Masih dong. Kalau Israel modern berbeda atau tidak sama dengan Israel perjanjian lama, maka kita akan berhenti jadi orang Kristen. Karena janji Tuhan tidak tergenapi. Sesederhana itu gitu loh. Nah, kalau ditanya lagi, mereka tidak boleh membunuh. Betul Bapak Ibu, mereka tidak boleh membunuh. Makanya di Israel itu tidak ada hukuman mati. Di negara kita masih ada hukuman mati. Tetapi jangan salah juga, mereka Tuhan memang melarang membunuh. Tetapi jika ada uh, uh, ketidak ada tindakan berdosa, hukumannya itu bahkan harus dibunuh, kata Tuhan. Gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau mau kita bahas lagi tentang hukum perang, karena saya kemarin saya bahas ini untuk satu gereja di Amerika tentang perang dan hukum perang ya menurut Alkitab. Nah, ini boleh nanti kita pisahkan isunya sendiri. Nah, bagaimana perkembangan kekristenan di Israel? Orang Yahudi di Israel yang sudah percaya Yesus itu ada 300.000 orang. Ada teman saya satu orang yang sudah percaya Yesus, dia saat ini ikut berperang. Kristen Mesianik. Namanya Haim. Nah, ada satu yang mungkin yang betul-betul menjadi Kristen ya, bukan Kristen Mesianik lagi, bukan Yahudi Mesianik, tapi Kristen. Karena bapaknya atau ayahnya itu adalah seorang misionaris. Dia pernah menjadi misionaris ke Kalimantan. Mungkin Bu Eni ini adalah buah dari iman bapaknya. Jadi di tahun 70-an seorang Yahudi seorang Yahudi Kristen datang menginjil di Kalimantan. Jadi luar biasa banget. Anaknya sekarang menjadi orang yang cukup berpengaruh di Israel. Jadi ini luar biasa ya. Jadi Tuhan itu sesuai dengan janjinya ya. Orang Kristen itu harus jadi berkat sama seperti orang Yahudi. Dan ada satu lagi namanya uh, Joel Rosenberg. Ini juga bapaknya orang Yahudi. Tapi dia sekarang ini menjadi seorang yang sebetulnya dia pekerjaannya adalah penulis buku novel. Tapi dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia diundang 2 kali oleh MBS Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman mengundang dia 2 kali untuk datang ke istananya dan dia membawa berserta dia rombongan penginjil-penginjil dan mereka berdoa untuk MBS Muhammad bin Salman. Luar biasa. Jadi Tuhan sedang bekerja ya Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana dengan orang Kristen di Palestina? Orang Kristen di Palestina justru menyusut Bapak Ibu. Dulu mayoritas di Bethlehem adalah Kristen. Tetapi ketika Israel menyerahkan Bethlehem ke tangan Palestina, nah itulah mulai susut orang Kristennya. Kenapa? Karena orang Kristen sama seperti orang Kristen mungkin di beberapa daerah di Indonesia juga mengalami persekusi. Orang Kristen di Gaza, mereka tinggal 1.000 orang. Apakah ini salah Israel? Enggak. Israelnya udah keluar dari Bethlehem. Israel udah keluar dari Gaza. Jadi bukan salah Israel. Nah, kemudian pertanyaan Pak Abraham, Yesus tidak punya rumah, tanah, atau ladang. Apakah Israel modern akan mendirikan bait Allah lagi di sekitar tembok ratapan? Tadi Bapak kita sudah baca tentang Wahyu ya. Tentang Wahyu, bagaimana disebutkan di Wahyu bahwa pelataran bait suci itu harus Oke, saya bagikan lagi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Wahyu 11 ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, Wahyu ini kan tentang akhir zaman dan ini belum terjadi Bapak Ibu. Jadi apakah akan ada bait suci? Ada, karena ditulis di sini. Kapan? Kita nggak tahu kapan. Nah, jadi eh, ya itu kapan kita nggak tahu. Jadi tapi menurut Wahyu
menurut Tuhan Yesus sendiri akan ada bait suci. Dan jelas bait sucinya tidak di surga gitu ya. Karena apa? Karena ada bangsa-bangsa lain yang menginjak. Kan kalau di surga nggak mungkin dong ada bangsa-bangsa lain berkuasa. Nah, kemudian dari eh, Pak Daniel, Shalom, mohon petunjuk apakah ada referensi buku yang bagus. Buku terbaik menurut saya adalah Alkitab. Nah, itu dia. Buku terbaik adalah Alkitab tentang sejarah. Jadi, semakin Bapak Ibu baca di situ, dan kemudian Bapak Ibu mau baca buku terbitan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel apa saja, nah itu bagus banget untuk menambah. Saya baca dari Martin Gilbert, The Story of Israel ya. Ini untuk Israel modern. Saya baca dari ini. Kelihatan nggak ya? Aduh, nggak bisa. Nah, ini adalah Martin Gilbert, The Story of Israel. Nah, itu saya baca dan juga saya pelajari dari pertemuan-pertemuan dengan orang Yahudi ya. Saya tanya kepada mereka langsung dan juga sebetulnya di media massa cukup banyak ya, di media seperti Jerusalem Post itu seringkali membahas tentang sejarah Israel. Itu Pak Daniel, Bu mohon Monik, dijelaskan ya. ini waktunya sudah jam Oh, sudah 12 habis. lebih empat Oh iya belas, iya. tapi pertanyaan masih banyak. Ya, apakah perlu Jawab disambung? semua ya. Oke. Apakah Oh, perlu ini dis... aja ya. Yang terakhir ini aja Pak Daniel ya, karena ini kan dia bertanyanya sudah dari tadi ya, Ya, setengah 12. Nih, dia Pak Daniel bilang kalau kita melihat situasi perang saat ini, dari Gaza korban terus berjatuhan baik kepada umat Kristen dan juga Muslim, lansia, anak-anak, warga tak berdosa. Saya tidak bisa bayangkan jika kita di Indonesia asik main sosmed, canda gurau, berlibur, sementara warga Palestina malah sibuk lari menyelamatkan dirinya. Bagaimana respon saya sendiri? Terima kasih. Ya, Bapak, Israel tidak mau perang. Ini perang yang sangat terpaksa. Kenapa? Israel harus mencari memulangkan 239 sandera. Jadi, kenapa perang ini ada? Karena ada sandera. Kalau sandranya sudah kembali dalam keadaan hidup, hari itu juga pasti Israel akan selesai dengan perang. Perang ini bukan terhadap warga Palestina, bukan terhadap orang sipil di Gaza. Perang ini melawan teroris Hamas. Jadi kita harus berbelas kasihan juga kepada orang Yahudi, orang Israel, orang Thailand yang diculik, yang disandra. Apakah Thailand akan mengirim tentaranya ke Gaza? Enggak, Bapak Ibu. Thailand berharap pada Israel. Apakah Hamas mau menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka? Enggak, Bapak Ibu. Malah dengan sombongnya, Hamas berkata bahwa target mereka adalah setelah kejadian 7 Oktober, mereka akan melakukan hal yang sama lebih dahsyat lagi. Dan mereka sudah berjanji, itu semua akan terjadi. Bahkan ambisi mereka adalah menguasai dunia. Targetnya siapa? Kalau dunia, kita. Orang Yahudi dan orang Kristen itu infidel, dianggap sebagai kafir. Di zaman dulu, masa lalu, itu dianggap sebagai dhimmi, warga negara kelas 2 yang wajib bayar jizya, pajak proteksi. Jadi kita jangan menganggap bahwa kita terlindungi. Orang Yahudi sekarang menjadi target. Next, kita nggak tahu. Kan Tuhan Yesus juga berkata ya di Lukas 21 atau di Matius 24 tentang akhir zaman. Yang ditulis apakah itu tentang orang Yahudi? Enggak, itu tentang orang Kristen. Nah, itu dia. Jadi saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, kepada Bapak Ibu semua, kita berbelas kasih atas apa yang terjadi, tragedi yang terjadi pada Israel. Kita berbelas kasih pada orang Palestina yang dikorbankan oleh Hamas. Mereka mau mengungsi, mau evakuasi, tidak boleh, tidak bisa. Nah, jadi ini soal kemanusiaan, dan kemanusiaan memang tidak bisa pilih kasih ya Bapak Ibu.
Karena apa ya? Bukan maunya orang Yahudi loh anaknya diculik. Bukan maunya orang Thailand. Para pekerjanya itu tiba-tiba diangkut ke Gaza. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Sikap kita adalah menopang Israel di dalam doa. Kita bertindak seperti ketika Musa mengangkat tangannya ketika Yosua sedang berperang. Dan Harun serta Hur menopang tangan Musa. Kita seperti Harun dan Hur yang menopang bangsa Israel saat ini sedang melawan kuasa kegelapan. Mereka bukan melawan sebuah pasukan yang berperang dengan argumentasi yang jelas, nggak ada ya. Argumentasinya apa? Israel udah keluar kok dari Gaza. Israel sudah tidak ada lagi di situ sejak tahun 2005. Nah, itu saja yang bisa saya katakan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Untuk Iya. Bapak Ibu semua, terima kasih untuk waktunya. Oke, jadi saudara yang masih banyak pertanyaan, yang ingin tahu perkembangan-perkembangan terakhir, ya silakan kasih nama nama dan WA saudara ke anu ya ke admin ya. Nanti saya rundingkan follow up-nya dengan Bu Monik ya. Nah, tapi Bu Monik ini mungkin perlu ada penjelasan terakhir. Iya, Pak. Bagaimana kita anak-anak Tuhan di Indonesia mensikapi berita-berita hoax atau informasi yang sudah diputar balik di Indonesia di sosmed kita. Ya, Hmm, contohnya misalkan bahwa Israel menyuruh rakyat Gaza untuk evakuasi, tapi kan Hamas tidak iya. boleh. Ternyata mereka menjadikan rakyat Palestina itu sebagai tameng hidup. Kemudian Hmm, di rumah sakit itu ternyata bawahnya dipakai sebagai pos-pos bunker-bunkernya Hamas untuk melakukan penyerangan. Sehingga hmm, apabila diserang sama Israel, kemudian mereka ekspos berita bahwa Israel menyerang masyarakat sipil. Padahal ternyata penyerangan ke pusat-pusat Hamas ada di tunnel-tunnel di bawahnya itu gitu. Nah, contoh-contoh seperti itu. Jadinya pernah yang jadi heboh itu yang katanya rumah sakit Indonesia dibom sama Israel itu 500 ternyata meninggal. bukan ya. Ternyata Nah, ternyata bukan. bukan. Ternyata itu dari Hamas sendiri yang apa misilnya nggak melesat atau apa meledak dan kena itu. Nah, itu kan Iya. mempengaruhi masyarakat kita. Jadi kiat-kiat kita dalam membaca sosmed itu gimana, Bu? Satu, untuk saat ini ya, memang media mainstream Pak 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 Heru, bisa dibilang realitanya bisa bisa jauh dari pemberitaannya jauh dari realita. Nah, jadi eh, tentu saja cek dan recheck. Seperti misalnya rumah sakit Indonesia, rumah sakit yang dibom. Nah, kita tentu harus lihat betul atau tidak. Nah, Bapak Ibu, saya minimal sehari itu ada satu postingan yang saya infokan. Dan saya pilih yang paling penting untuk diketahui. Jadi kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa nonton YouTube Fakta Israel. Saya tidak bisa mengerjakan banyak video karena saya sendirian. Jadi saya bergerak selama ini ya hanya dibantu oleh kan yayasan saya namanya Hadasa of Indonesia. Hadasa itu Esther dalam bahasa Ibrani. Saya hanya bersama suami saya sebagai Mordekainya gitu ya berdua gitu. Jadi Esther dan Mordekai. Nah, jadi kemampuan kami terbatas. Tetapi kalau memang ada grup, nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti saya akan jelaskan. Karena memang saya berharap perang ini segera selesai ya, Bapak Ibu, segera tuntas. Tetapi ya tentu saja kita tidak tahu. Kita mau Israel maunya damai. Karena apa? Ada 300.000, 360.000 pasukan cadangan yang saat ini jadi tentara dadakan. Sebelumnya mereka apa? Mereka ada yang direktur, mereka yang ada dokter, mereka ada yang lagi jadi apa apa bilangnya pengusaha. Jadi mereka tuh punya kehidupannya mereka sendiri-sendiri. Mereka ada yang punya rencana liburan sama keluarganya, mereka yang ada rencana pergi main bola sama anak-anaknya. Itu semuanya harus ditinggalin untuk perang.
Dan Israel, Bapak Ibu perlu tahu, Israel itu sangat menghargai nyawa. Dulu pernah ada satu tentara Israel namanya Gilad. Gilad Shalit ini satu orang ditawan oleh Hamas, dibawa ke Gaza. Dan dia ditukar oleh berapa? 1020-an, 1024 tahanan Palestina di penjara Israel. Bayangin, satu orang Israel setara dengan 1000 lebih orang tahanan Palestina. Sebegitu berharganya. Dan Bapak Ibu, orang Yahudi, bangsa Israel itu menghargai nyawa. Mereka nggak ingin perang, mereka maunya damai. Makanya mereka lagi sibuk berdamai dengan Arab Saudi. Nah, mereka nggak mau. Kenapa? Karena hidup, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, di Kejadian, Tuhan menghembuskan nefes, kalau bahasa Ibrani, ke badannya Adam ketika pertama kali dibentuk. Nah, nefes itulah adalah bagian dari Tuhan. Jadi ketika dia membunuh orang, berarti dia mengambil apa yang Tuhan kasih. Dan itu adalah melanggar hukum Taurat. Jadi benar-benar Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Israel itu sangat menghargai kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ternyata ada berita-berita hoax, tolong cek dan recheck. Bapak Ibu bisa ke Jerusalem Post, Bapak Ibu bisa ke Times of Israel, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana berita di sana, di situs-situs Israel. Minimal Bapak Ibu ada pembanding. Contoh yang paling terakhir, bagaimana media kita mengatakan Rumah Sakit Indonesia di Gaza kehabisan bahan bakar, kehabisan energi untuk beroperasi, lumpuh karena bahan bakarnya tidak ada. Bahan bakar selama ini dikasih oleh Israel, tapi sejak Hamas melakukan tindakan teror itu semuanya diputus. Tahukah Bapak Ibu, ternyata bahan bakar itu habis karena diminta oleh Hamas. Hamas meminta bahan bakar dari rumah sakit untuk kepentingan mereka. Kenapa? Karena mereka butuh untuk menyerang Israel. Untuk ngirim rudal gimana cara? Untuk ngirim roket gimana caranya kalau nggak ada listrik? Untuk mereka nyaman di bawah tanah, di terowongan teror dengan beton yang segitu tebalnya, mereka butuh AC. AC butuh listrik. Permintaan Hamas ini soal bahan bakar. Jadi jelas ya Bapak Ibu, apa yang diberitakan oleh media kita tidak lengkap. Karena mereka tidak memberitahukan alasannya bahwa BBM bahan bakar itu diambil oleh Hamas. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, satu hal yang penting, dan itu ada videonya. Saya sudah bikin videonya. Judulnya Fakta Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Bapak Ibu bisa nonton, Bapak Ibu bisa bagikan untuk melawan misinformasi dan berita palsu yang ada di negara kita. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.